Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu Yeni berharap anak-anak sudah siap ya untuk mau belajar agama, meskipun situasi kita harus terus belajar dari rumah. Tapi Ibu Yeni harapkan anak-anak tidak patah semangat untuk mau terus belajar. Nah, hari ini anak-anak kita ada pada materi yang terakhir dari tema besar kita, Allah memberikan hukum-hukumnya, ya. Jadi kita akan ada di materi yang terakhir tentang hukum kasih. Kita akan mempelajari arti dari hukum kasih hari ini ya. Hukum kasih ini anak-anak dapat baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ibu ini harapkan anak-anak sudah membacanya ya. Ya, terima kasih bagi anak-anak yang sudah, bagi anak-anak yang belum, tetap lakukan sesuai petunjuk-petunjuk yang sudah Ibu Yeni sampaikan di Google Classroom kita ya. Nah, anak-anak kita akan mempelajari apa itu kasih. Ya. Ya, kasih ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris ya, arti kasih menurut Kamus Besar Bahasa Inggris adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan sayang ya. Perasaan sayang. Nah, mengasihi artinya menaruh kasih atau memberi kasih kepada orang tua, teman, kakak, atau siapa saja. Misalnya, anak-anak mengasihi Ibu Yeni. Karena anak-anak mengenal Ibu Yeni, ya. Kadang kita melakukan kasih itu karena kita mengenal orang lain, bahkan orang itu baik kepada kita. Tetapi hari ini anak-anak, kita mau belajar tentang arti kasih secara alkitabiah itu berbeda dengan kasih yang dipikirkan oleh manusia. Ya, Alkitab mengajarkan tentang kasih artinya kita mengasihi Allah dengan melakukan segala perintah-perintah yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Nah, itu yang dinamakan kasih. Jadi, hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini menunjukkan aturan atau perintah untuk bagaimana manusia itu benar-benar menaruh atau memberi kasih kepada Tuhan dan sesama sesuai dengan yang Allah kehendaki. Seperti yang tadi Diani bilang, kadang kita mengasihi orang karena orang baik dengan kita. Kadang kita mengasihi, mau baik dengan orang karena kita kenal dengan orang itu. Tetapi yang Alkitab ajarkan kepada kita akan berbeda seperti yang anak-anak pikirkan. Kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama manusia, itu menurut yang Allah mau, bukan yang manusia pikirkan. Nah, anak-anak, kita sudah pelajari kemarin bahwa bukti Allah mengasihi manusia dengan Allah memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menebus kita manusia dari kuasa dosa. Dan saat ini kita yang hidup ini kita adalah manusia-manusia yang sudah ditebus, sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan, maka kita wajib menaati setiap perintah-perintah Allah. Ya. Di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 15 mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini perkataan Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita wajib menaati segala perintah Tuhan. Bahkan ketika kita melakukan perintah Tuhan, itu juga menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Jadi bukti bahwa kita manusia mengasihi Allah, yaitu kita melakukan perintah-perintah Allah atau hukum-hukum Allah. Nah, seperti tadi yang Ibu Yeni katakan ya, anak-anak, bahwa bukti bahwa Allah mengasihi manusia, yaitu dengan Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Mengapa Allah mau memberikan? Karena kasih-Nya. Ya. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia, sehingga Allah tidak mau kita manusia binasa, melainkan kita memperoleh keselamatan.
Oleh sebab itu Allah mengirim putranya satu-satunya yang tunggal untuk hidup di dunia dan menyelamatkan kita manusia. Oleh sebab itu kasih yang kita terima daripada Allah itu memberi keselamatan bagi kita manusia. Kita manusia diselamatkan bukan karena usaha kita melalui perbuatan baik. Ya, tadi anak-anak Ibu Yeni sudah bilang, kita mengasihi orang karena orang baik dengan kita. Bukan begitu, ya. Tetapi kita bisa mengasihi orang lain karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih daripada Allah melalui keselamatan, melalui kematiannya di kayu salib. Ya. Oleh sebab itu, keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah yang Allah kasih bagi manusia. Nah, oleh sebab itu Allah juga mengasihi manusia dengan memberikan peraturan-peraturan supaya manusia juga bisa menunjukkan ketaatannya, bisa menunjukkan responnya kepada Allah dengan menaati setiap perintah-perintah yang Allah berikan. Manusia bisa menaati setiap perintah Allah bukan juga karena kekuatan manusia, ya, bukan juga karena ketaatan manusia. Tetapi yang tadi Ibu Yeni bilang anugerah keselamatan itu sudah diterima, maka anugerah itu yang memampukan kita manusia untuk menaati setiap perintah atau hukum-hukum yang Allah berikan dalam hidup manusia. Nah, anak-anak, ya, jadi anak-anak sudah mempelajari ya hukum yang terutama dan utama. Hukum yang terutama itu ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apa artinya? Apa arti kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Ya, anak-anak sudah tahu bahwa hati menjadi pusat, hati menjadi tempat Allah berdiam. Ya, sejatinya begini, kalau hati kita kotor, hati kita tidak bersih, maka Allah tidak mungkin ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu hati menjadi kunci, hati menjadi yang utama untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Dan diikuti dengan segenap jiwa, artinya seluruh hidup kita, bahkan seluruh perbuatan kita. Nah, apa artinya? Artinya Allah mau kita manusia mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kasih itu benar-benar lahir dari hati kita yang menghormati dan menghargai Allah. Ya, menghormati dan menghargai Allah di sini bukan berarti Allah itu kurang dihormati. Allah itu punya kehormatan tersendiri tanpa manusia menghormati. Ya, jadi manusia menghormati dan menghargai Allah sebagai wujud kasih yang sudah manusia terima. Kasih kita kepada Allah ditunjukkan melalui kita melakukan kehendak atau perintah Allah. Juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, artinya apa? Tuhan mau kita manusia memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri kita. Coba anak-anak cubit tangan anak-anak. Apakah rasa sakit? Ya, pasti sakit ya. Nah, jikalau kita sudah merasa sakit di dalam kita punya diri seperti itu, maka kita juga jangan mau memperlakukan orang lain seperti yang tidak kita rasa. Ya, jadi Allah mau jikalau kita mengurus diri kita, kita menjaga, kita mengasihi diri kita sangat baik, maka Allah juga mau kita mengasihi orang lain. Orang lain itu bukan saja orang yang kita kenal, tetapi siapa saja. Ya, anak-anak ingat cerita orang Samaria yang murah hati? Ya, orang Samaria yang murah hati itu tidak mengenal, bahkan para imam mereka lewat, tapi mereka tidak mengasihi orang yang sedang jatuh. Tapi orang Samaria itu dia mengurus orang itu bukan karena dia satu daerah, bukan karena dia kenal, tapi dia tidak kenal. Nah, mengasihi sesama itu tidak saja dibatasi karena kita kenal, karena orang baik, tetapi Tuhan mau kita mengasihi sesama itu melewati batas. Nah, oleh sebab itu anak-anak, dari kasih, pembelajaran kasih yang hari ini kita dapatkan, maka kasih yang sesungguhnya pada Allah ialah kasih yang lahir dari motivasi hati yang benar. Motivasi hati yang benar itu tidak datang juga dari manusia, tetapi datangnya dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita bisa memiliki kasih, maka tinggallah di dalam kasih itu. Siapa kasih itu?
Yesus Kristus. Allah adalah kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih Allah, kita bisa memiliki kasih yang benar, baik kepada Allah, juga kepada manusia. Karena hidup manusia tidak saja mengasihi manusia. Tetapi kalau manusia sudah bisa mengasihi Allah, otomatis Ibu Yeni yakin dia bisa mengasihi sesama. Ya, jadi kasih kepada Allah, manusia tunjukkan melalui ketaatan kita kepada perintah atau hukum yang Allah berikan. Nah, oleh sebab itu, supaya kita bisa melakukan kasih Allah itu dalam hidup kita, maka kita wajib tinggal di dalam kasih Allah. Tinggal dalam kasih Allah seperti apa? Setia membaca firman Tuhan, berdoa, melakukan kehendak Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini dapat memberkati anak-anak sehingga anak-anak dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai jumpa. Shalom.